Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Azari, MPM 19-175300126, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan C, dosen pengampu Tilawatil Tisita Yuda, SE MSI. Baiklah, saya di sini menjelaskan materi aktiva lancar, struktur hutang, dan manajemen modal kerja. Aktiva lancar. Aktiva adalah kepemilikan, aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan yang dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Sedangkan aktiva lancar merupakan aktiva yang secara normal dapat berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dari kurang 1 tahun. Manajemen modal kerja merupakan modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan berjalan dapat dengan lancar. Ada 5 jenis aktiva lancar yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. 1. Kas dan setara kas, yaitu aset yang paling liquid bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan segala macam transaksi. 2. Surat berharga, kepemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. 3. Piutang, yaitu tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Persediaan barang dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali untuk mengharapkan pendapatan suatu laba. 5. Beban dibayar di muka, yaitu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok atau supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Beban dibayar di muka, pembayaran beban yang dibayar di awal namun belum menjadi suatu kewajiban dalam periode yang bersangkutan. Struktur hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut. Macam-macam hutang antara lain hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Struktur jangka waktu pendanaan. Ada 3 model pendanaan. 1. Pendekatan hedging, 2. Pendanaan konservatif, dan 3. Pendanaan agresif. 1. Pendekatan hedging. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan jangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Keperluan jangka pendek harus dipenuhi melalui sumber dana jangka pendek, dan sebaliknya, keperluan jangka panjang harus dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. 2. Pendanaan konservatif. Biasanya yang memakai konsep ini yaitu perusahaan yang mengalami krisis. Kebutuhan dana jangka pendek didanai oleh kebutuhan dana jangka panjang, sehingga menyebabkan risiko rendah dan profit rendah karena bunganya menjadi tinggi. 3. Pendanaan agresif. Strategi pendanaan ini dengan mendanai kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek lebih rendah dari kredit jangka panjang, maka strategi ini akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan risiko yang tinggi pula. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan sudah berskala besar. Manajemen modal kerja. Konsep kuantitatif, yaitu modal kerja bruto, yaitu seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Kedua, konsep kualitatif, modal kerja neto, yaitu aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Ketiga, konsep fungsional, yaitu keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi untuk menghasilkan pendapatan pada periode yang berjalan sesuai dengan maksud utama perusahaan didirikan. Contoh soal, PT Yolanda Bersaudara pada tahun 2001 mencapai penjualan sebesar 2.500 juta. Jumlah aktiva lancar pada tahun 2001 sebagai berikut. 1. Kas sebesar 50 juta. Kedua, piutang sebesar 300 juta.
Yang ketiga, persediaan sebesar 200 juta dan jumlah aktiva lancarnya 550 juta. Untuk tahun 2022 diperkirakan bisa menciptakan penjualan senilai 3.000 juta. Hitunglah berapa kebutuhan modal kerja tambahan yang diperlukan. Jawaban: 1. Perputaran komponen aktiva lancar. Kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas, yaitu 2.500 juta dibagi 50 juta sama dengan 50 kali. Kedua, piutang. Penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu 2.500 juta dibagi 300 juta sama dengan 8,33 kali. 3. Piutang. Penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 2.500 juta dibagi 200 juta sama dengan 12,5. Yang kedua, periode keterikatan dana. Kas 360 hari dikali 50 kali sama dengan 9 hari. Yang kedua, piutang 360 hari dibagi 8,33 kali sama dengan 43 hari. C. Persediaan 360 hari dibagi 12,5 kali sama dengan 29 hari. Total jumlah harinya yaitu 79 hari. Selanjutnya, 360 hari dibagi 79 hari sama dengan 5 hari. Yang ketiga yaitu tambahan modal kerja. Modal kerja tahun 2021. Penjualan dibagi perputaran modal kerja, yaitu 2.500 juta dibagi 5 kali, yaitu 500 juta. Yang kedua, modal kerja tahun 2022. Penjualan dibagi perputaran modal kerja, yaitu 3.000 juta dibagi 5 kali sama dengan 600 juta. Jadi, modal kerja tahun 2022 yaitu 600 juta dikurang 500 juta sama dengan 100 juta. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.